Halo kawan Brin, jumpa lagi dalam program Kabar Kawasan bersama saya Asep Saifuddin. Saat ini saya melaporkan langsung dari Widya Graha Brin Gatot Subroto, Jakarta. Sedang berlangsung kegiatan seminar internasional dengan judul Transformasi Pendidikan Lingkungan dalam Pencapaian SDGs di Indonesia. Digitalisasi bahan ajar dan lesson study, kerjasama JICA Jepang dan IEPF dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berikut informasinya. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Pendidikan bekerja sama dengan Indonesian Education Promoting Foundation atau IEPF menyelenggarakan seminar transformasi pendidikan lingkungan dalam pencapaian SDGs di Indonesia dengan fokus pembahasan digitalisasi bahan ajar dan lesson study. Kegiatan ini untuk menyampaikan informasi tentang proyek penerapan pendidikan lingkungan menggunakan bahan ajar digital dengan fokus wilayah meliputi Kabupaten Tabanan, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat. Di sini, Jepang akan berbagi pengalamannya di dalam menerapkan metode pengajaran pendidikan lingkungan di sekolah, di mana Jepang melibatkan secara aktif peran guru serta menggandeng perusahaan penerbit buku pelajaran terbesar di Jepang. Yuni Aziza, penanggung jawab proyek Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia, menerangkan bahwa program kemitraan dengan JICA ini sebenarnya sudah dikenalkan di Indonesia sejak 2002, yang diperkenalkan melalui program pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk menggambarkannya, Yuni mengisahkan pengalaman negara-negara di tingkat akar rumput yang bekerja sama dengan mitra Jepang, baik LSM, universitas, pemerintah daerah, dan perusahaan publik di Indonesia. Semangat di dalam menerapkan program ini didasari atas keprihatinan di Indonesia, di mana negara ini meskipun telah mencapai pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa selama bertahun-tahun, namun dihadapkan dalam kondisi permasalahan lingkungan, yaitu masalah sampah yang juga sangat besar. Dengan proyek ini, Yuni berharap bisa menumbuhkan pemahaman bersama tentang isu sampah dan keberlanjutan, serta mengubah masyarakat lokal menjadi masyarakat yang memiliki budaya dalam menangani isu lingkungan. Yuni juga berharap proyek kolaborasi ini bisa mendorong kerjasama antara organisasi Jepang dan Indonesia untuk mengatasi tantangan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Saya Yuni Azizah dari JICA Indonesia, dan saya sangat pertama mengapresiasi kinerja dari mitra kami yaitu IPF dan juga Yayasan Semarak dalam mendukung pendidikan lingkungan berbahan ajar digital dan juga lesson study untuk kepulauan terpencil di Indonesia, dan saya berterima kasih kepada Badan Riset Inovasi Nasional BRIN atas seminarnya pada hari ini dan berkolaborasi dengan IPF sehingga diseminasi tentang pendidikan lingkungan ke guru-guru dan juga masyarakat luas insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik terutama dalam penanganan lingkungan. Terima kasih. Program pendidikan lingkungan menggunakan bahan ajar digital dan lesson study ini menyasar masyarakat di daerah terpencil. Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizanti mengutarakan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem dalam melakukan pendekatan untuk mengajar pendidikan lingkungan, sehingga anak-anak sebagai generasi muda punya sikap peduli dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Sistem tersebut dapat diterapkan di sekolah-sekolah dengan mendorong agar punya tanggung jawab pada lingkungan. Menurut Trina, pendidikan lingkungan membutuhkan pemahaman untuk berkembang. Maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengajarkan para siswa peduli dan bertanggung jawab untuk lingkungan dari mengetahui hingga memahami. Tidak hanya itu, peran guru juga sangat penting dengan mengembangkan cara berpikir mereka. Melalui pemikiran sistem, menciptakan pengetahuan bersama, membangun pemahaman tentang kehidupan, dan memecahkan masalah. Ya, kegiatan kita hari ini bersama IIPF Indonesia dan JICA Indonesia
didukung oleh ORI PESA itu adalah untuk memberikan informasi tentang progres dari proyek kerjasama Jepang Indonesia di bidang pendidikan lingkungan. Dan ini kenapa BRIN penting untuk memberikan respon positif ya terhadap kegiatan ini, karena kita ingin mengembangkan lebih jauh riset tentang pendidikan lingkungan dan kebencanaan untuk tahun depan. Yang kita berharap tentunya ini akan memberikan masukan kepada pemerintah kita bagaimana seharusnya kita mengembangkan pendidikan lingkungan. Yanti Herlanti, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan tentang metode lesson study. Di dalam metode ini, ia mempertegas sasaran pendidikan lingkungan yang meliputi penanaman kesadaran, pemahaman pengetahuan, penerapan sikap, keterampilan, dan partisipasi. Metode lesson study ini merupakan sebuah metode untuk mengaktifkan komunitas belajar para guru, yaitu secara kolegalitas, guru belajar dengan sesama guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode ini meliputi beberapa langkah, yaitu merencanakan, mengaplikasikan, mengobservasi, dan mendiskusikan. Pada kegiatan ini saya menyampaikan tentang lesson study, itu sebuah tradisi yang dilakukan atau budaya pendidikan yang dilakukan di Jepang yang kemudian diadopsi ke Indonesia ya, yang kemudian diadopsi di sini di Indonesia, dan di pendidikan lingkungan itu di proyek ini kita melakukan lesson study-nya itu bersama dengan guru-guru di remote area. Harapannya dari apa yang disampaikan ini bisa memotivasi gitu ya para hadirin untuk bisa sama-sama bekerja sama, karena ini sesuatu yang bagus ya, jadi bisa terlibat di dalam menyemarakan lesson study ini. Menanggapi penawaran program ini, Aldila Rahma, analis hasil penelitian di Pusat Riset Pendidikan BRIN, berpendapat dengan memberikan pemahaman akan sadar lingkungan sekitar, yaitu dengan menyadari risiko bencana. Pendapat tersebut diterapkan dengan melakukan pengembangan pendidikan ekologi di sekolah yang fokus pada kegiatan pedagogi. Adapun metode ini melibatkan berbagai media dan bahan ajar. Aldila berpendapat metode tersebut untuk membekali peserta didik dengan keahlian, sikap, dan tindakan agar lebih protektif terhadap lingkungan. Aldila menekankan bahwa pendidikan ekologi dan kebencanaan saling beririsan. Hal tersebut merupakan integrasi dan strategi adaptasi bersama, peningkatan nilai kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan upaya tata kelola untuk memitigasi dampaknya. Dalam seminar ini, Aldila menyampaikan konsep ketahanan ekosistem sekolah terhadap bencana. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya sampaikan hari ini itu materi untuk menjembatani antara pendidikan lingkungan dengan pendidikan kebencanaan gitu ya. Karena saat ini itu seakan-akan itu berjalan masing-masing gitu. Jadi terjadi dikotomi antara pendidikan lingkungan dan kebencanaan gitu. Jadi ada missing link-nya. Padahal di sini yang akan saya sampaikan adalah di antara pendidikan tersebut itu ya, mereka itu bisa dilakukan bersama-sama secara holistik gitu kan. Karena untuk mengatasi bencana itu tidak jauh-jauh dari meningkatkan kesadaran ekologi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu gitu ya. Apalagi di sini momennya kan memang tentang pendidikan lingkungan ya. Tadi aja dari beberapa narasumber juga jarang-jarang yang mengangkat tentang kebencanaan gitu. Jadi di sini saya menyelipkan sebenarnya ya pendidikan kebencanaan itu ke dalam pendidikan lingkungan hidup gitu. Ditambah lagi di antara kedua pendidikan itu tidak ada mata pelajarannya di sekolah. Demikian liputan kawasan kali ini, saya Asep Saifuddin, mewakili kru yang bertugas undur diri, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.